Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabia Nisrina. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal usaha yang telah saya buat. Semoga proposal usaha atau produk yang saya buat ini menarik perhatian Anda semua. Mari kita lihat presentasinya berikut ini. Pertama-tama kita mulai dengan latar belakang produk. Latar belakang produk merupakan salah satu hal terpenting. Latar belakang produk yang saya kenalkan kali ini adalah berdasarkan dari banyaknya penggunaan limbah. Banyak sekali limbah yang ada di muka bumi ini, terutama yang menjadi problem adalah plastik. Plastik merupakan salah satu penyumbang limbah terbesar dalam sejarah manusia, dan dibutuhkan lebih dari 1000 tahun untuk mengurai plastik. Selain itu, plastik juga merupakan salah satu penyumbang kerusakan lingkungan. Kedua, banyaknya peraturan mengenai penggunaan plastik ini ternyata tidak menimbulkan perubahan yang banyak. Meskipun sudah ditegakkan aturan, penggunaan kantong plastik terlebih menjadi salah satu hal yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Banyak sekali manusia-manusia yang masih nakal menggunakan plastik meskipun dilarang penggunaannya oleh pemerintah setempat. Ketiga adalah karena reduce, use, and recycle. 3R. Siapa yang tidak tahu dengan kalimat ini? Reduce, reuse, recycle adalah salah satu kalimat yang paling kita sering dengar, terlebih dalam menegakkan kebersihan lingkungan. Dalam usaha atau produk yang saya buat kali ini, prinsipnya sangat menegakkan dalam 3R, terutama recycle. Limbah kantong plastik ini dapat kita gunakan kembali sebagai bahan baku dan dapat menghasilkan barang yang sangat berguna bagi masyarakat. Selanjutnya ada jenis usaha yang dikelola. Rencananya, jenis usaha yang dikelola ini berpusat pada pengolahan limbah kantong plastik menjadi kerajinan tangan. Kerajinan tangan berbasis limbah kantong plastik ini dipilih sebagai salah satu upaya pencegahan dalam pencemaran lingkungan, terlebih dalam penggunaan plastik, di mana masyarakat seringkali lupa dengan adanya kantong plastik yang bekas, yang berserakan di mana-mana itu merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan dan juga dampak penyebabnya kerusakan tanah di sekitar mereka. Ide usaha ini juga dapat diterapkan di dalam masyarakat luas, terlebih ide usaha ini bisa juga dijadikan sebagai salah satu program pelatihan keterampilan masyarakat sekitar, terlebih untuk yang berada di daerah pedesaan, permukiman warga yang padat, dan juga perumahan. Lalu, bagaimana dengan jenis produk atau usaha yang direncanakan? Kali ini saya merencanakan untuk membuat kerajinan tangan yang berbentuk tanaman dan bunga hias berbasis dari limbah plastik. Nah ya, seperti Anda tahu, meskipun dari plastik, hasil yang telah diproduksi merupakan hasil yang bernilai ekonomis, tentu bernilai estetik yang sangat tinggi. Lalu, apa saja sih tujuan produk atau tujuan usaha yang saya kembangkan ini? Pertama, menumbuhkan kreativitas bagi masyarakat atau individu sekitar. Ya, tentunya ini merupakan salah satu sarana yang sangat bagus untuk menumbuhkan kreativitas, terlebih untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Kedua, membuat individu atau masyarakat berpartisipasi dalam langkah pencegahan pencemaran lingkungan. Ini yang sangat penting ya, terutama banyak orang di sekitar kita yang terkadang bingung, apa sih langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan ini? Nah, salah satunya adalah dengan membuat ulang atau merecycle limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Seperti limbah kantong plastik, contohnya sangat banyak penggunaannya. Yang ketiga adalah diharapkan dapat menjadi salah satu lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, terlebih bagi ibu rumah tangga. Nah, jika usaha yang dikembangkan ini semakin meluas dan mempunyai harga ekonomis yang sangat tinggi dan terkenal keluar dari daerah yang dikembangkan, ini merupakan salah satu lapangan pekerjaan bagi banyak orang, terlebih masyarakat sekitar. Lalu, apa sih strategi pemasaran dari produk tersebut? Strategi pemasaran produk dan usaha dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah berdasarkan lingkungan usaha. Kegiatan pemasaran dan produksi produk ini sangatlah ramah lingkungan. Tentunya bisa dijalankan dimanapun dan kapanpun. Karena dengan ramah lingkungan ini, kalian juga bisa loh membuat sendiri
produk tanaman dan bunga hias dari kantong plastik bekas ini. Lingkungan seperti perkampungan, pedesaan, dan perumahan juga bisa menjadi salah satu sarana untuk pemasaran dan produksi dari produk ini. Kedua, ada demografis rata-rata pembeli. Berdasarkan dari hasil survei yang telah saya lihat, yang telah saya lakukan, didominasi oleh wanita. Kebanyakan peminat dan pembeli adalah wanita. Dan berikut adalah pie chart-nya berdasarkan rata-rata umur pembeli. Perkiraan demografis rata-rata usia pembeli ini didominasi oleh wanita usia 40 sampai 60 tahun. Dan kedua ada wanita dari usia 25 sampai 39 tahun. Dan sisanya adalah para remaja dan juga anak-anak tentunya. Survei ini saya kembangkan di salah satu grup Facebook penyuka tanaman hias plastik. Selain dari usia dan gender, pemasaran untuk produk ini juga didominasi oleh masih di pasar domestik saja ternyata. Namun menurut saya perkembangan pasar atau produk ini juga nantinya bakal berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tidak dipungkiri juga nantinya saya prediksi peminat berada dalam demografis dan geografis yang berbeda tentunya, tergantung tren dan tergantung kebutuhan. Lalu ketiga, ada rencana pemasaran. Nah, rencana pemasaran kali ini difokuskan pertama lewat sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Jika dilihat dari demografis yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu wanita dengan usia 40-60 tahun yang mendominasi pasar, kemungkinan akan menggunakan Facebook sebagai salah satu rencana pemasaran atau salah satu sosial media pemasarannya. Karena wanita usia 40-60 tahun tersebut kebanyakan menggunakan sosial media sebagai alat komunikasi atau alat untuk bertemu dengan orang-orang sekitarnya. Nah, lalu kedua ada e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Ketiga, rencana pemasaran ini dapat dilakukan juga di kios-kios rumahan. Dengan demikian, pemasaran dapat dilakukan secara independen atau grup atau lewat koperasi. Keempat, toko souvenir lokal. Nah, toko souvenir lokal ini bisa kita titipkan hasil produksinya sebagai salah satu alat rencana pemasaran yang efisien. Tentunya banyak loh wisatawan lokal atau turis asing yang bisa melihat-lihat produksi atau usaha yang telah kita buat. Dan ini juga menjadi salah satu minat atau daya tarik mereka. Terlebih jika kita mengusung konsep eco-friendly. Faktor penghambat dan pendukung usaha. Pertama, kita akan bahas faktor penghambat untuk usaha. Ada satu, keterampilan. Meskipun dilihat dari pembahasan yang telah saya beberkan tadi, keterampilan untuk membuat tanaman atau bunga hias dari kantong plastik ini cukup sulit. Tidak banyak loh orang yang mengupload atau melakukan kegiatan ini. Jadi dibutuhkan keterampilan khusus dan ketelatenan yang mumpuni untuk membuat produk yang layak dijual. Tentunya bukan berarti Anda tidak bisa. Anda bisa untuk membuatnya, namun harus ada keterampilan atau kesabaran yang dan mumpuni. Kedua, ada stigma masyarakat. Nah, stigma masyarakat di sini adalah banyaknya masyarakat yang tahu atau mengenali akan produk berbasis limbah lingkungan atau bisa dibilang limbah plastik, namun kebanyakan dari mereka berpikir bahwa limbah plastik itu jorok, tidak bersih. Nah, stigma masyarakat seperti itu yang menempel pada masyarakat kita sebenarnya adalah salah satu faktor penghambat usaha, di mana stigma tentang kebersihan, kesehatan produk, dan sebagainya tentunya tidak harus dikhawatirkan, karena dalam proses produksi, kita juga mementingkan protokol kesehatan yang utama, seperti membersihkan produk, juga mencuci tangan, dan sebagainya. Ketiga, ketertarikan akan produk yang tidak beragam. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa ketertarikan antar produk ini didominasi oleh satu kecenderungan atau satu pasar saja, seperti pasar dalam domestik, ya, dan juga dalam rentan gender. Jadi tidak terlalu beragam, itu menjadi salah satu penghambat
dalam usaha tersebut. Ada juga faktor pendukung usaha. Nah, pertama adalah bahan baku yang mudah didapatkan, yaitu dengan barang-barang yang ada di sekitar kita. Nanti akan saya jelaskan apa saja sih bahan baku atau bahan-bahan dan peralatan yang harus disiapkan dan diperlukan untuk membuat tanaman dan bunga hias dari limbah kantong plastik ini. Kedua, ada harga produk. Harga produk ini tentunya menjadi salah satu prioritas utama loh untuk memproduksi suatu barang. Nah, nantinya harga produk ini akan sesuai dengan kantong para ibu rumah tangga, para pelajar, dan tentunya harganya sangat bersahabat. Ketiga, produk tidak mudah rusak. Nah, bisa kita simpulkan ya, meskipun kita tahu limbah plastik ini adalah limbah yang sangat sulit untuk dihancurkan, namun jika kita mengolahnya dengan tepat, limbah ini akan sangat berguna, terlebih sebagai tanaman hias dan bunga hias. Jadi, tidak akan rusak oleh keadaan suhu ruangan, udara, dan sebagainya. Juga perawatannya sangat simpel, hanya dengan membasuhnya dengan lap atau kemoceng agar tidak ada debu yang menempel. Keempat, usaha yang dilakukan bisa secara grup dan independen. Nah, ini menjadi salah satu hal yang baik ya. Tentunya jika kita ingin mencoba untuk berusaha, untuk menjadi entrepreneur, hal ini bisa dilakukan karena tidak mesti dalam grup, namun jika kita tahu cara melakukan, terampil, dan tahu bagaimana harus membentuknya, usaha ini bisa dilakukan secara independen. Menjual dengan label tersendiri, kita dapat memasarkannya sesuai kita dan juga memasang harga sesuai dengan yang kita inginkan. Grup juga tidak kalah bagusnya. Dalam grup kita juga bisa bergabung dengan teman-teman, kita juga bisa membuat ini dengan saudara, dan sebagainya. Tentunya ini merupakan pilihan bagus untuk memulai suatu usaha. Ketiga, aspek produksi. Nah, di sini kita bisa lihat di slide ini. Ini adalah salah satu contoh produk yang telah dibuat. Bisa kita lihat, ini adalah bunga anggrek. Di bagian ini juga saya akan mengenalkan tentang fasilitas dan peralatan produksi dalam bentuk independen. Nah, berikut adalah rincian harganya. Di sini saya akan tampilkan sepenuhnya slide tentang tabel harga dan sebagainya. Oke, di sini bahan dan peralatan yang diperlukan ini sangatlah ramah dengan kantong Anda dan juga tentunya bahan baku yang dibutuhkan dapat diperoleh dari sekitar Anda. Ada kantong plastik, jumlahnya 2-3 buah tergantung dari bentuk bunga atau tanaman yang ingin dibuat. Ada juga kawat. Di sini dihargai Rp15.000 per 1 kg atau 1 gulung. Ada juga gunting 1 buah, pensil dan pulpen 1 buah, lem tembak. Ini harganya Rp45.000 1 buahnya. Isian lem tembak, kertas atau kardus, setrikaan, dan lilin. Nah, di sini juga ada totalnya. Jika kalian belum punya beberapa barang, kita bisa lihat totalnya ada Rp224.000. Nah, ini dalam independen. Seperti yang saya janjikan tadi, saya akan mengenalkan ringkas tentang proses produksi usahanya. Pertama, kita harus siapkan dulu bahan-bahannya. Lalu kita bisa menggambar pola di atas kertas atau kardus. Kita gunting polanya. Setelah itu, jangan lupa kita juga harus menggunting kantong plastik. Terlebih dahulu, kita gunting bagian ujungnya. Lalu setelah itu, kita setrika, kita ratakan dulu kantong plastiknya. Jangan lupa, setrikaannya kita alasi dengan kertas HVS atau kertas apapun bisa, agar mudah untuk dibentuk. Setelah itu, kita tempelkan pola yang tadi kita telah gunting ke kantong plastik yang telah kita setrika, dan lalu kita gunting. Setelah kita gunting, kita nyalakan lilin, lalu pola yang telah kita gunting tadi, kita ratakan sisinya dengan api. Hati-hati ya, jangan sampai terlalu mengkerut. Lalu setelah itu, kita bentuk, kita gabungkan pola. Setelah itu, kita tempelkan dengan lem tembak. Kita gunting kawat. Nah, ini terserah kalian mau berapa meter kawat yang akan dipakai untuk satu tangkainya. Setelah itu, kita juga bisa
langsung menancapkan kawat ke tengah mahkota bunga yang telah dibuat. Nah, setelah dari situ, jika kalian ingin membuat beberapa tangkai lagi, kalian bisa menyambungkan kawat-kawat dari bunga dan lalu bentuk. Nah, setelah itu kalian bisa deh siapkan pot yang ingin kalian gunakan untuk bunga tersebut. Nah, bisa ditambahkan spons dalam pot. Dan juga bisa loh kalian menggunakan ini sebagai salah satu cara untuk membuat buket bunga. Gimana? Bagus kan? Nah, di sini juga saya akan perkenalkan contoh-contoh bunga plastik. Bisa kita lihat di sini, banyak sekali loh jenis tumbuhannya. Dan jenis bunga juga banyak. Nah, saya akan menampilkan salah satu produk yang telah dibuat. Bisa kita lihat kan, ini salah satu produk yang telah dihasilkan. Bisa kita lihat bunganya cantik bukan? Seperti kita lihat, detailnya sangat bagus. Lalu selanjutnya ada aspek keuangan. Kita mulai dari modal. Nah, dari kita lihat tabel yang tadi, kita bisa simpulkan bahwa total untuk peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan itu dalam satuan individu bertotal Rp224.000. Bagaimana untuk penentuan harga jualnya? Per satu tangkainya dijual dengan harga Rp7.000 untuk ukuran kecil, sedangkan untuk tangkai yang agak lebih besar dihargai Rp10.000 per tangkainya. Tentunya harga tersebut adalah harga penafsiran, di mana semua tergantung bagaimana kerumitan bahan-bahan yang digunakan dalam membuat tanaman tersebut. Nah, selain itu ada juga harga untuk satu potnya ini bisa berisi 2-3 tangkai beserta pot ya tentunya. Itu kira-kira dihargai dengan Rp25.000 per pot untuk ukuran kecil dan Rp35.000 per pot untuk ukuran sedang. Tentunya harga ini juga seperti yang saya sebutkan tadi tergantung sesuai dengan tingkat kerumitan dan juga bahan-bahan yang diperlukan. Dan kembali lagi, harga ini tergantung kepada keterampilan yang Anda miliki. Lalu terakhir kita mempunyai kesimpulan. Nah, kesimpulan dari proposal usaha yang saya buat ini adalah selain proposal usaha yang tergolong ramah lingkungan, juga hasil usaha ini dapat membuat kreativitas masyarakat semakin meningkat. Dengan bahan baku dan peralatan yang sangat mudah didapat, usaha ini juga dapat dijalankan oleh semua kalangan. Meskipun kondisi pasar masih belum luas untuk pemasaran bunga dan tanaman hias dari limbah kantong plastik ini, namun potensinya sangat besar untuk dipasarkan secara domestik maupun internasional. Kerajinan dari limbah plastik ini juga bisa bersaing dan mempunyai potensi besar dengan produk-produk kerajinan tangan lainnya loh. Sekian proposal usaha yang telah saya presentasikan. Semoga proposal usaha saya dapat menginspirasi Anda semua yang telah menonton video saya. Sekian dari saya Sabda Nisrina. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan memberikan perhatian untuk video saya kali ini. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.